Hari Minggu adik-adik semua, Shalom. Saat ini kau akan menerima materi, tetapi sebelum kau menerima materi dan membaca kitab, mari kau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami jenjang anak tangguh 1 akan menerima materi dan juga mendengarkan pembacaan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati pembacaan yang kami baca ini, agar pembacaan yang kami baca dapat kami mengerti itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, di saat ini kata pembacaan dari kitab Yohanes 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-14. Di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Ya, adik-adik, sekian jawab pembacaan firman Tuhan di saat ini. Nah, adik-adik, saat ini kakak Pengas ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah ditinggalkan oleh orang yang adik-adik sayang? Dan apa yang adik-adik rasakan? Kakak Pengas tahu pasti kau pernah mengalami semua itu. Dan rasa yang kau alami itu kehilangan. Sama seperti para murid ketika dong kehilangan Yesus Kristus. Adik-adik, saat itu para murid mau menjalankan dong tugas lagi, karena dong su bosan, dong su hilang arah, dan dong mulai kembali ke pekerjaan sebelumnya yang dong lakukan. Contoh, Simon Petrus, yang dia lakukan adalah nelayan sebelum dia bertemu dengan Yesus. Karena dia pikir dia cuma tinggal santai gitu, dia harus melakukan aktivitas. Karena ketika sebelumnya aktivitas terhenti karena kehilangan Yesus, dia harus kembali dia pikir harus kembali bekerja. Dan dia bekerja. Dan ketika suatu hari Dompi melakukan penjala ikan. Nah, adik-adik, Simon Petrus adalah orang yang sangat jago kalau dalam hal menjala ikan. Tetapi saat itu yang dong dapati itu tidak ada ikan sama sekali. Dan ketika fajar tiba, dong lihat ada orang di pinggir pantai. Tanya, "Hai anak-anakku, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dong pikir ini siapa? Tapi dong tahu kalau itu Yesus yang sebentar panggil dong. Ternyata Yesus bilang tuh apa arti? Dong tahu kalau itu apa arti? Dong sudah pergi nggak belum? Langsung dong jawab Tuhan Yesus, belum ada. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Adik-adik, selama dong menjala ikan terus pernah ambil sebelah kanan, dong ambil kiri, dong ambil sebagian kiri, dan ternyata dong dapat. Tapi ketika dong ingat seperti kata Yohanes, perintah itu yang dikatakan hanya Yesus, dan dong mengikuti apa yang diperintahkan itu Yesus, dan dong membuang jala di sebelah kanan. Dan hasilnya apa, adik-adik? Dong mendapatkan ikan semuanya, adik-adik. Dong mendapat ikan berjumlah 153 ekor ikan besar. Adik-adik sekalian, kalau katong lihat dari peristiwa ini, ada makna yang diambil dari para murid, yaitu dalam segala keberadaan katong sebagai para murid, perjuangan para murid, penyertaan Yesus itu selalu ada pada dong. Dan yang kedua, para murid itu dong mencari ikan, dong cuma mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga,
itu penangkapan ikan dengan jumlah yang banyak itu juga pernah terjadi ketika Yesus memanggil Petrus untuk menjadi murid-muridnya. Nah, sama hal juga dari peristiwa ini mau bilang pak katong semua bahwa yang pertama, dalam segala keadaan katong pun, apapun yang katong alami, katong harus yakin tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua, katong harus andalkan Tuhan dalam setiap katong masalah. Kalau katong campur tangan Tuhan, kakak pengasuh yakin pasti katong akan dapat jalan keluar. Jadi ketika katong ada masalah, katong kebingungan, kesusahan, katong berdoa, dan pasti Tuhan akan buka jalan bagi katong. Itu sekian materi bisa kakak pengasuh berikan buat adik-adik dong. Dan mari katong satu dalam doa. Mari katong berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik sehingga kegiatan sekolah minggu yang kami laksanakan telah berakhir. Bapa, kami telah membaca firman dan juga mendengarkan materi berikan kakak pengasuh kami. Kiranya apa yang diberikan kakak pengasuh kami dapat kami memahami itu Bapa. Dan juga Bapa, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya Bapa berikan berkat bagi orang tua kami dan juga roh kepintaran bagi kami yang menjalankan pendidikan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian materi yang disampaikan dan juga demikianlah perjumpaan katong di saat ini. Terima kasih, selamat hari Minggu dan shalom.